Selamat sore, halo semua. Pada hari yang baik ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang contoh implementasi teori behaviorisme pada kehidupan nyata, yaitu tentang pembelajaran tentang uang dan cara menggosok gigi pada anak kelas 2 SD. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Adiata Negara dengan NIM 22120211122 dan rekan saya Rahel Kris Natalia PR Marbun dengan NIM 22120211137. Baik, pada presentasi ini kami mengambil contoh penerapan teori behaviorisme dari sebuah jurnal online yang berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pendidikan Dasar kelas 2 SD Negeri Panggang. Adapun dua contoh yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu contoh yang pertama yaitu tentang penerapan pada pembelajaran subtema tentang uang. Dan contoh yang kedua yaitu pembelajaran menggosok gigi dan mencuci tangan pada saat pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Baik, langsung saja ke pembahasan dari contoh yang pertama, yaitu penerapan dari teori belajar behaviorisme melalui pembelajaran dengan subtema konsep pokok tentang uang. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yang diharapkan yaitu seperti sebuah respon yang diharapkan yaitu perubahan tingkah laku atau respon berupa mengetahui tentang uang dan juga menumbuhkan rasa keberanian pada siswa atau bisa dikatakan sebagai keaktifan. Nah, untuk mendapatkan hasil optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran ini, siswa kemudian dibagi menjadi 5 kelompok dengan komposisi kelompok yang sudah diatur oleh guru. Komposisi yang digunakan yaitu dengan mencampur anak yang pendiam, kemudian ada juga anak yang agak nakal, kemudian ada yang anak yang agak lamban dalam menerima pembelajaran atau informasi, dan juga siswa yang lebih aktif, serta mencampur anak laki-laki dan anak perempuan menjadi satu kelompok. Nah, dari pengaturan tempat duduk dan komposisi dalam kelompok siswa ini juga dapat memberikan dampak dalam tingkah laku yang saling mempengaruhi di antara kelompok tersebut. Nah, berdasarkan komposisi ini, guru memiliki sebuah alasan yang dimana jika siswa dibiarkan memilih sendiri, maka siswa akan cenderung memilih teman dekatnya dan menimbulkan gaduh karena ramai dengan teman dekatnya itu dan juga kurang memperhatikan dari penjelasan gurunya. Namun jika yang mengatur posisi duduk adalah guru sendiri, maka proses pembelajaran ini akan lebih mudah. Pembelajaran itu atau tentang uang tersebut akan lebih dimudahkan dan melaksanakan pembelajaran sesuai rencana dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta suasana belajar juga bisa lebih tenang ataupun kondusif sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Nah, dari uraian mengenai strategi guru melakukan komposisi terhadap tempat duduk, di sini hal penting yang bisa kita ambil dari hal yang dilakukan ini yaitu dalam penerapan teori behaviorisme ataupun implementasi pembelajaran tentang behaviorisme dalam hal ini tentang pembelajaran mengenai uang, guru harus mengetahui karakteristik dan juga potensi yang dimiliki dari siswa kelas 2 tersebut dari pada umumnya untuk peserta didik. Nah, selanjutnya setelah pengaturan dan komposisi dilakukan, baru pembelajarannya terjadi proses pemberian stimulus ataupun bahan ajar. Nah, yang dimana stimulus ini berupa tugas untuk menyelesaikan soal perhitungan sejumlah uang dengan jumlah uang yang sama tetapi komposisi nominalnya yang berbeda. Misalnya 2 lembar uang 5 ribuan ini kan nilainya sama dengan 10 lembar uang 1000-an.
Nah, maka dari kegiatan ini seluruh kelompok kan diharapkan berebut untuk maju duluan untuk menyetorkan sejumlah uang yang sama dengan nominal yang berbeda itu kepada gurunya tersebut. Nah, dari pembelajaran ini juga terjadi proses pembelajaran yang memerlukan sebuah pengulangan ataupun kegiatan yang dibiasakan ataupun yang berkelanjutan, yang dimana tampak pada setiap kelompok bergiliran menyetorkan jumlah uang dengan nilai yang sama tapi nominalnya yang berbeda pada guru tersebut. Sehingga terjadi perubahan tingkah laku anak menjadi aktif dan adanya kerjasama satu kelompok juga berani menunjukkan hasil mereka kepada gurunya dan mengetahui yang paling penting sesuai dengan tujuan yaitu mengetahui tentang uang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, itu saja mengenai pembahasan contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik. Kemudian contoh yang kedua dari teori behaviorisme yang kami temukan adalah mengadakan pembelajaran atau kegiatan gosok gigi dan cuci tangan bersama 2 kali seminggu pada saat pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan pada kelas 2 SD Negeri Panggang. Nah, tujuan dari pembelajaran atau pengadaan kegiatan ini atau respon yang diinginkan menumbuhkan perilaku hidup sehat pada siswa. Dalam kegiatan atau pembelajaran ini, siswa diberikan stimulus yaitu berupa mengajarkan cara menggosok gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Guru juga memberikan informasi terkait manfaat perilaku tersebut terhadap kesehatan diri. Nah, sebagai informasi, menurut guru kelas kegiatan menggosok gigi dan mencuci tangan sudah diajarkan pada siswa sejak kelas 1. Dari informasi ini dapat dilihat terjadi pengulangan atau kegiatan berkelanjutan untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan tujuan pembelajaran. Next. Nah, selain memberikan stimulus yang berkaitan langsung dengan contoh penerapan teori, behaviorisme yang disampaikan tadi, baik terkait pengetahuan tentang uang dan juga menumbuhkan rasa peduli terhadap kesehatan diri, guru juga memberikan stimulus tambahan yang disisipkan atau diberikan pada penerapan pembelajaran tersebut berupa pemberian penghargaan atau apresiasi. Nah, pemberian apresiasi pada contoh pembelajaran pertama diberikan pada saat siswa melaksanakan tugas yang diminta, yaitu menyetorkan nominal uang kepada guru dengan benar. Di sini guru menghargai usaha setiap kelompok tersebut. Kemudian pada contoh kedua, apresiasi atau penghargaan diberikan pada saat siswa mampu menggosok gigi dan mencuci tangan dengan cara yang benar, sehingga diharapkan juga berpengaruh pada teman sekelilingnya untuk berusaha menggosok gigi dan juga mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, penghargaan atau apresiasi ini tuh sebagai sebuah stimulus tambahan yang berpengaruh dalam meningkatkan tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajarannya yang diinginkan karena siswa merasa diperhatikan, didukung, dan dipercaya oleh guru, baik dari contoh pembelajaran yang pertama tentang uang dan juga contoh pembelajaran yang kedua tentang menggosok gigi dan mencuci tangan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada Arta. Baik, itu saja mengenai pembahasan terkait contoh implementasi dari teori belajar behaviorisme yang dilakukan di SD Negeri Panggang. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini adalah penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Panggang menekankan pada perubahan tingkah laku dari stimulus yang diberikan. Nah, dalam pemberian stimulus atau bahan pembelajaran ini harus sesuai dan relevan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk tercapainya respon ataupun tujuan pembelajaran ini, guru juga perlu mengetahui karakteristik dan potensi dari siswa dan membutuhkan juga pengulangan atau kegiatan yang berkelanjutan berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya terkait referensi.
Uh, Terkait referensi kami, presentasi ini kami ambil dari jurnal online yang berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pendidikan Dasar Kelas 2 SD Negeri Panggang yang ditulis oleh Ria Lita Lisdiana pada tahun 2016 di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 1 sampai 12. Baik, sekian presentasi dari kami terkait penerapan teori behaviorisme pada pembelajaran di kehidupan nyata, yaitu di kelas 2 SD Negeri Panggang. Nah, semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri presentasi ini, kami tutup dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa.